Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 IoT uji potensi energi matahari di Embung Lanjaran yang beranggotakan Abdul Haris Nuridayat, Andita Wahyu Ardiansyah, dan Iqbal Pancaputra. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Project. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Project. Jadi kita lanjut aja dengan klik blank project. Dan ini kita udah masuk ke bagian dalam Microsoft Project. Sebelum kita mulai membuatnya, kita harus menentukan kapan dimulai project ini. Cara klik pada project information, kemudian ini pada start date kita ganti sesuai dengan kapan kita memulai project. Untuk project kami dimulai pada tanggal 4 Maret 2020. Kemudian klik OK. Setelah itu masukkan list-list kegiatan yang dilakukan selama project berlangsung. Ya, ini list-list kegiatan project kami yang akan dilakukan. Ada project start, melakukan studi mengenai alat yang akan dirancang dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan durasi dari masing-masing kegiatan, aktivitas kegiatan yang dilakukan pada kelompok kami. Setelah menginputkan durasi dari masing-masing kegiatan, kita bisa menentukan kapan memulai kegiatan tersebut pada tanggal berapa saja. Untuk ini kita seperti contoh ini, kita mulai project tanggal 4 Maret. Kemudian untuk melakukan studi mengenai alat yang akan dirancang, kami juga melakukannya pada 4 Maret sampai dengan tanggal 16. Selanjutnya mewawancari pihak terkait, kami melakukan pada tanggal 17 sampai dengan 25 dan seterusnya.
Ya, untuk proyek kami ini diakhiri pada tanggal 7 Juli 2020. Kemudian kita isi predecessornya. Untuk yang pertama ini kita membuat milestone-nya dulu. Milestone-nya dimasukkan. Oke. Ini dengan cara ini mengklik icon milestone pada toolbar task, kemudian kita hubungkan dengan task di bawahnya. Setelah itu namai milestone-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Pada project kami ini kita namai dengan requirement. Kemudian yang kedua, lakukan hal yang sama dan hubungkan kembali dengan
Langkah selanjutnya kita melakukan pengisian pada bagian predecessor. Untuk aktivitas kami yang melakukan studi mengenai alat yang akan dirancang itu predecessornya berupa 1, 2, kemudian selanjutnya ini 3, 4, ini 5 dan 6. Lanjutkan ini bed 7 yang digunakan. Setelah melakukan pengisian pada bagian predecessor, kita akan menampilkan critical task dari project kami. Ya, dapat terlihat ini berubah menjadi warna merah, berarti menandakan bahwa warna merah tersebut menandakan bahwa itu adalah critical task dari project kami. Dan selanjutnya kita bisa menambahkan kembali nama-nama, semisal selak dari project kami. Dengan klik ini dapat terlihat
ataupun menambahkan early finish atau early start, kemudian akan muncul. Oke, penjelasan pada Gantt chart sudah selesai. Kemudian kita pindah untuk menjelaskan tentang research cost. Dan klik bagian Gantt chart di bawahnya, kemudian research sheet. Nah, pada ini semisal pada kelompok kami isi uji potensi energi matahari di jalan. Kita akan menjelaskan tentang cost. Kemudian biar cepat kita copy paste saja dari data yang sudah ada. Ya, ini adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk proyek kami. Ada node MCU, solar cell, sensor tegangan, sensor arus, casing design, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melakukan mengatur tipe dari barang-barang yang kita butuhkan ini dengan cara mengubahnya dengan cara mengklik icon ini. Kemudian kita tentukan barang kita ini berupa apa. Untuk itu research kami yang ini bernama material. Untuk proyek kami research yang dibutuhkan berupa material semua, dikarenakan tidak membutuhkan proyek jasa, karena pekerja-pekerja yang kami gunakan adalah kami sendiri, yang melakukan semuanya adalah kami sendiri, sehingga tidak dibutuhkan pekerja-pekerja tambahan. Ya, terima. Kemudian kita ganti inisialnya, contoh node MCU kita ganti inisialnya menjadi MCU, solar cell kita ganti menjadi SC, sensor tegangan menjadi ST, kemudian sensor arus SA, casing design CD, panel T, baterai lithium kita ganti dengan BL, kabel K, PCB bolong kita ganti dengan PCB, kemudian baut B, step up dengan SO. Selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai harga yang dibutuhkan untuk membeli masing-masing barang.
Apabila ada jasa, kita bisa mengaturnya nanti berapa cost yang dibutuhkan untuk membayar jasa tersebut, bisa dalam bentuk harian atau gimana. Dan untuk mengubah nilai mata uangnya bisa kita lakukan dengan cara pencet file, kemudian option, selanjutnya pada bagian display currency kita bisa ubah-ubah, misal ada dolar dan sebagainya banyak, tapi dikarenakan kita menggunakannya IDR maka tidak usah diganti karena sudah benar. Ya, kita masukkan cost yang dibutuhkan untuk membeli barang atau membayar jasa-jasanya. Pertama, untuk MCU itu 52.500, kemudian solar cell seharga 33.500, sensor tegangannya 10.000, sensor arusnya 37.500, kemudian casing design 300.000, tenol harganya 15.000, kemudian baterai lithium 100.000, kabel 15.000, PCB bolong 7.500 rupiah, kemudian baut 3.000, dan step up 52.200. Selanjutnya kita mengisi jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing barang. Untuk not MCU itu yang kita butuhkan 1 solar cell 1, kemudian sensor tegangan 1, sensor arus 1, casing design 1, tenolnya 1 gulungan, kemudian baterai lithium 1, 2, kabel kita membutuhkan 10, dan harga ini sudah totalannya, sehingga satu kabelnya berharga 1.500. PCB bolong 1, bautnya 10, harga ini juga sudah totalannya, harga satu bautnya seharga 300 rupiah, kemudian ini 1. Untuk apabila kita membutuhkan resource work, kita bisa menggunakan persentase dibutuhkannya 100% atau berapa persen, nanti kita bisa isi pada bagian kolom max ini. Selanjutnya akan memasukkan resource ini ke Gantt chart yang sebelumnya. Pada bagian ini kita akan melakukan masukkan resource ke Gantt chart ya. Pada ini kita dimasukkan di membeli komponen dan alat dengan cara klik kanan, kemudian pilih assign resource. Karena kita membeli komponen dan alat, maka semua barang yang kita butuhkan
dimasukkan pada bagian ini kecuali casing design. Kemudian casing design dimasukkan pada bagian ini. Ya, kemudian terlihat menjadi ada keterangan bahwa baterai lithium, kita beli baterai lithium, baut, kabel, NOT MCU dan sebagainya kita beli pada bagian ini pada antara tanggal 1 April sampai dengan 14 April. Kemudian casing design kita membelinya pada tanggal 21 sampai 27 April. Ya, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang Microsoft Project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.